Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Kita akan belajar bersama mengenai filsafat ekonomi Islam. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, beberapa sub pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah konsep Islam mengenai manusia dan kebutuhan hidup serta tujuan hidup manusia. Kemudian setelah itu asumsi-asumsi dasar yang ada pada ekonomi Islam. Dan yang ketiga, paradigma ekonomi Islam. Dan yang keempat, pendekatan Islam terhadap problem-problem ekonomi. Yang pertama, siapa sebenarnya manusia itu? Ya. Jadi dalam ilmu ekonomi manusia ini dipandang sebagai Homo economicus, atau dalam arti yang lain makhluk yang mana orientasinya adalah ekonomi, kemudian setiap tindakannya dilakukan secara rasional. Di samping itu juga ada pengertian lain, yakni manusia sebagai makhluk yang bersifat individualistik, bisa memenuhi kebutuhannya sendiri ya, diasumsikan dalam hal ini. Kemudian juga tidak boleh menggantungkan kebutuhan hidupnya itu pada kebaikan hati orang lain. Jadi mereka harus bekerja. Kerja itu adalah keharusan untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonomi yang mana merupakan kebutuhan dasar seorang manusia. Ini adalah maksud dari asumsi bahwa manusia adalah Homo economicus. Menurut Adam Smith, manusia itu juga punya ciri khas yang membedakannya dari binatang-binatang lain. Kalau dalam ilmu mantik atau dalam ilmu logika yang biasa kita pelajari, atau mungkin anak-anak pondok nih yang pernah belajar ilmu mantik, yaitu al-insanu hayawanun natikun. Manusia itu adalah hewan yang berbicara. Ya memang karena kalau masalah kecerdasan itu sebenarnya makhluk hidup yang lain selain manusia juga tidak kalah cerdas dengan manusia. Hanya perbedaannya adalah manusia bisa berbicara, manusia bisa merefleksikan apa yang mereka pikirkan dalam berupa kata, ya, perkataan, bahasa yang bermacam-macam. Dan dengan bahasa yang bermacam-macam itu pun manusia masih bisa memahami satu sama lain dengan adanya suatu bahasa yang disepakati secara global. Itulah spesialnya manusia dibandingkan makhluk hidup yang lain. Ditambah dengan ciri khas yang lain ya dari perspektif ekonomi nih menurut Adam Smith, bahwa manusia adalah binatang yang selalu melakukan namanya bargaining gitu. Bargaining di sini artinya adalah tawar-menawar, tukar-menukar. Gitu. Tidak ada binatang lain kecuali manusia yang melakukan hal semacam ini. Sebagai contoh, tidak ada anjing yang saling tukar tulang belulang yang mereka dapatkan. Kalau ada anjing A dapat tulang atau dapat sisa makanan berupa daging sapi gitu, mereka tidak akan share atau tidak akan bertukar gitu sama anjing lain yang dapat ayam atau dapat tulang dari binatang lain gitu. Hewan itu memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan insting. Dapat apa mereka hari itu, ya itu bisa dimakan, ya dimakan gitu. Nggak ada suatu inovasi, nggak ada suatu pemikiran untuk bisa melakukan tukar-menukar, apalagi melakukan perdagangan ya, seperti manusia. Gitu. Jadi itulah ciri khas manusia sebagai makhluk ekonomi, yaitu bertindak sesuai dengan logika. Dan selain dengan logika, manusia itu juga punya sisi emosional ya sebenarnya gitu. Tapi sekarang kita bahas sisi logikanya dulu. Salah satu ciri logika yang digunakan manusia dalam kehidupan berekonominya itu adalah bargaining. Istilah sederhananya itu nggak mau rugi gitu. Jadi segala sesuatu yang aku lakukan itu harus punya manfaat untuk diriku. Kita melakukan sesuatu atau kita memberikan sesuatu, dengan perlakuan tersebut kita akan dapat apa gitu. Atau kita bisa jadi apa gitu. Itu adalah pola pikir manusia ya yang ada kaitannya sama kehidupan ekonomi mereka. Tapi selain kehidupan ekonomi, pola pikir ini juga bahkan diterapkan oleh manusia dalam kehidupan agamanya loh. Contohnya aja nih, kalau kita bicara
kenapa kamu sholat, kenapa kamu puasa, kenapa kamu susah payah menjauhi larangan-larangan Allah, padahal kamu penasaran untuk ngerasain larangan-larangan Allah. Manusia itu kan pada dasarnya tuh kalau dilarang tuh mereka akan penasaran kan gitu. Tapi kenapa kamu berusaha sedemikian rupa untuk menjalankan perintah Allah ya, dan menjauhi larangan Allah? Pasti jawabannya ya karena kita ingin dapat ridho Allah, atau kadang-kadang juga ada yang menjawab karena kita pengen masuk surga gitu. Kita menyembah Allah, kita melaksanakan kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah karena kita ingin masuk surga. Tapi coba kita refleksi lagi ke dalam diri kita masing-masing dengan lagu yang sudah dibuat sama Ahmad Dhani dan juga dinyanyikan bareng sama Chrisye. Judulnya apa? Tahu kan? Nah ya, jika surga dan neraka tak pernah ada. Nah, coba kalau nggak ada surga, nggak ada neraka, apakah manusia tetap akan mau sholat, akan mau lapar-lapar puasa, akan mau menyisihkan sedekah, ya kan? Kalau akhirat itu nggak ada, apa manusia akan tetap melakukan semua itu? Nah, kalau kita melakukan refleksi sama diri kita sendiri, kita tahu bahwa oh ya, bahkan dalam masalah spiritual pun, dalam masalah agama pun, ternyata aku masih ada proses tawar menawar sama Allah ya. Tapi ya itulah istimewanya manusia ya, makhluk yang menjadi perdebatan saat penciptaannya, diperdebatkan bahkan sampai iblis yang harus kisahnya itu sampai kelam sampai akhir zaman gitu karena beneran gak suka sama manusia. Tapi di lain sisi Allah bilang ya aku lebih tahu daripada iblis, daripada kamu malaikat gitu. Ya sudah, jadinya terciptalah kita semua gini. Nah, tapi itulah manusia dengan segala kehebohan yang mereka yang memang dari awal penciptaannya tuh manusia udah bikin sensasi ya. Oke, kemudian selanjutnya manusia sebagai makhluk teomorfis, dalam artian bahwa berbeda dengan makhluk hidup yang lain, manusia itu memiliki kebebasan gitu. Bahkan kebebasan manusia itu bisa dikatakan kalau memang nggak direm sama norma, nggak direm sama moral, sama nilai-nilai agama, itu manusia bebasnya bisa kebablasan banget, dan itu bakalan hancur ya sistem yang ada di dunia ini. Nah, tapi itu potensi manusia, dan itu masih menjadi fitrah dalam Islam. Kebebasan tersebut dikelola supaya supaya kebebasan antar individu ini nggak saling berbenturan. Satu individu ini nggak saling berbenturan sama individu yang lain. Semuanya tetap bebas gitu. Islam itu bukan sosialis ekstrim atau bahkan komunis yang mencoba mengerem kebebasan gitu ya. Enggak. Tapi Islam itu tetap mengakui adanya kebebasan manusia, kebebasan individu. Yang mana kadang membuat manusia itu seperti Tuhan karena dia bebas menciptakan apapun gitu kan, selama dia bisa ya udah bebas gitu. Tapi dalam Islam itu direm dengan adanya apa? Dengan adanya aturan-aturan syariat. Supaya apa? Ya supaya untuk kemaslahatan kehidupan kita sendiri. Tuh. Ini nyambung nanti ke sifat-sifat paradoksal manusia. Oke, sebelum kita bahas sifat paradoksal, kita bahas dulu masalah penciptaan manusia ya. Manusia sebagai makhluk yang memang paling sempurna, bisa dikatakan paling sempurna daripada makhluk hidup yang lain. Allah pun sudah berfirman bahwa dalam surat At-Tin ayat 4 sampai ayat 6 bahwa manusia itu memang makhluk hidup yang diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Tapi dia akan bisa sampai derajat paling bawah jika dia tidak beriman, jika dia tidak beramal soleh gitu. Yang saya bacakan ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Coba kita perhatikan di sini nih, ada kata-kata ajrun ghairu mamnun. Allah itu tahu bahwa manusia ini tadi ya, sifat dan fitrahnya itu selalu make bargains. Maka Allah janjikan juga dengan beriman, dengan beramal soleh, kamu itu udah makhluk yang paling bagus nih ciptaannya wahai manusia. Tapi tolonglah beriman, tolonglah beramal soleh, supaya apa? Supaya ini tuh buat kamu sendiri gitu. Allah tuh gak butuh iman dan segalanya dari kita. Kita lah yang butuh semua itu. Supaya apa? Supaya hidup kita itu selamat gitu.
Tapi karena kadang manusia ngeyel, maka Allah janjikan seperti ini, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagimu pahala yang banyak banget gitu. Dan pahalanya ini bisa jadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Dan yang pasti pahala itu sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Baik itu kita rasakan di dunia ataupun di akhirat. Tuh. Dan itu tadi kita nyambung ke sifat paradoksal manusia, di mana kadang-kadang kalau Allah bilang ini semua tuh demi kebaikan kamu gitu, tapi manusia tetap ngeyel. Ini nih, paling banyak membantah. Manusia adalah makhluk Allah yang paling banyak membantah. Iblis sebelum diciptakannya manusia ya tidak sampai seperti itu ya. Cuma karena iblis itu kan sifatnya sombong. Kalau manusia ini paling banyak membantah. Nah, sifat-sifat, tapi tenang aja. Jadi manusia tuh nggak semuanya jelek, walaupun juga nggak semuanya baik. Karena kalau semuanya baik ya namanya malaikat ya, yang nggak pernah membantah perintah Allah sama sekali. Tuh. Di sini sifat-sifat positifnya adalah bahwa manusia ini merupakan satu-satunya makhluk yang mampu dan mau mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi. Allah bilang ke gunung gak mau, gunung gak sanggup untuk jadi khalifah di muka bumi. Allah bilang ke makhluk hidup yang lain, gak ada yang sanggup gitu. Yang mau, yang nekat itu hanya manusia. Jadi manusia mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi yang akan mengatur jalannya kehidupan yang ada di bumi, mengatur makhluk hidup yang lain ya, supaya semuanya bisa difungsikan sesuai dengan maksud tujuan penciptaannya masing-masing. Sampai nanti tiba hari kiamat dan kita semua mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan selama di dunia, termasuk memimpin diri kita sendiri ya, selain memimpin makhluk hidup yang lain itu. Oke, kemudian manusia juga punya intelijensia paling tinggi. Ini dibuktikan dengan Allah tuh menanyai Nabi Adam ya di awal penciptaannya. Dan Nabi Adam tuh tahu semua yang ditanyakan sama Allah. Itu juga manusia sampai sekarang itu pun merupakan makhluk yang bisa berinovasi gitu. Bahkan kadang-kadang kita ditimpa cobaan, kita ditimpa dan semacamnya itu untuk apa? Untuk mengembangkan intelijensia kita semua. Kemudian kecenderungan dekat dengan Tuhan. Manusia sisi positifnya itu cenderung dekat dengan Tuhan dibandingkan makhluk hidup yang lain kan gak ada yang salah dan sebagainya ya, walaupun mereka bertasbih, tapi manusia kalau ada segala sesuatu tuh bisa mengadukan ke Allah ya kan, dan lain-lainnya. Sifat bebas dan merdeka, kesadaran moral, upaya meraih cita-cita dan aspirasi dalam hidupnya. Manusia tuh punya cita-cita. Kalau hewan, makhluk hidup yang lain mah yang penting bertahan hidup ya, dan menjalankan apa peran mereka di muka bumi ini. Kalau perannya jadi puncak rantai makanan di hutan gitu ya, misalkan singa gitu, ya udah mereka perannya jadi puncak rantai makanan ya, jadi predator. Tapi kalau manusia enggak, manusia walaupun mereka terlahir dari keluarga yang kaya atau keluarga yang miskin, mereka itu bebas untuk bercita-cita, bebas untuk menyampaikan aspirasi. Kemudian sifat-sifat negatif manusia diantaranya sifat zalim, bodoh, ingkar nikmat Tuhan, suka melampaui batas, suka tergesa-gesa, memohon pertolongan hanya saat dalam keadaan kepepet. Tapi kalau misalkan udah gak kepepet lagi, gak inget lagi sama Allah. Kemudian sangat kikir, paling banyak membantah, dan suka berkeluh kesah. Kemudian term manusia dalam Al-Quran, dalam hal ini saya ringkas saja ya. Jadi manusia itu disebut sebagai al-insan, al-bashar, dan zuriatu Adam atau Banu Adam, di mana artinya yang pertama, dimensi manusia bahwa manusia itu bersosial gitu. Manusia itu punya peran dalam kehidupan sosial. Walaupun dia bukan jadi tokoh masyarakat, dia punya peran dalam kehidupan sosial. Minimal lah di keluarganya dia. Dia lahir di dunia kan pasti punya keluarga ya, nggak mungkin tiba-tiba lahir dari batu gitu, enggak. Manusia itu kan minimal lah punya keluarga, walaupun kadang ada juga yang terpisah dari keluarganya, tapi mereka akan tetap mencari keluarga yang baru. Kemudian dimensi manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab atas segala pilihan yang dia buat. Kemudian juga asal manusia berasal dari manusia gitu dalam Al-Quran. Kemudian kodrat manusia itu makhluk yang paling utama, tapi juga tetap makhluk yang memiliki ketergantungan sama makhluk hidup lain. Kemudian potensi baik dan buruk. Manusia tadi makhluk yang paradoksal ya, tapi manusia juga makhluk yang teomorfis, jadi mereka punya kebebasan untuk memilih baik dan buruk. Manusia bebas untuk beraspirasi, bercita-cita, dan lain-lain.
Kemudian kita lanjutkan saja, jadi kebutuhan manusia. Sebelum masuk ke tujuan, kita telaah dulu nih kebutuhan manusia itu apa aja sih. Nah, kalau membicarakan masalah kebutuhan, kita bisa berangkat dari ilmu psikologi ya. Dalam ilmu psikologi menurut Abraham Maslow, nah di sini kita bisa lihat ada suatu piramida ya. Piramida ini menggambarkan suatu piramida kebutuhan manusia atau hierarki kebutuhan manusia yang dicetuskan oleh Abraham Maslow, salah seorang pakar psikologi. Yang pertama, kebutuhan paling mendasar setiap makhluk hidup termasuk manusia adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini apa aja, teman-teman? Ya, yang berhubungan dengan fisik kita ya, makan, minum, istirahat, ya, atau tidur, kemudian kita berkembang biak ya, berhubungan gitu. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan paling dasar seorang atau suatu makhluk hidup gitu. Kemudian kalau kita itu mikirnya hanya di ranah ini aja, ya kita nggak akan maju-maju nih gitu. Jadi kita kemudian membutuhkan jenis kebutuhan yang lain, itu kebutuhan akan keamanan atau security atau safety. Nah, safety ini termasuk dalam hal tempat tinggal gitu, tempat tinggal, rumah atau kos-kosan gitu. Kita butuh yang namanya tempat berteduh untuk melindungi badan kita ini ya, seenggaknya melindungi badan kita dari apa? Melindungi badan kita dari terpaan panas, hujan, badai, salju gitu. Termasuk karena kita itu juga punya rasa malu. Di dalam rumah kan gak ada orang yang lihat, kita punya privasi gitu. Keamanan akan privasi kita. Kemudian setelah itu ya walaupun kita sadar Allah Maha melihat ya, tapi seenggaknya kita punya privasi, hal-hal yang kita jaga untuk tidak itu bukan konsumsi publik gitu. Kemudian setelah itu juga keamanan finansial. Dan untuk mencapai keamanan finansial ini kita minimal harus bekerja. Kemudian dari bekerja itu kita bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kalau ada kelebihan kita tabung, kalau ada kelebihan lagi kita investasikan. Kemudian saat kita berkelebihan juga kita keluarkan zakat, infak dan sedekah untuk menjamin keamanan kita. Nah, ini horizon waktunya nih, nanti keamanan kita nggak cuma di dunia tapi juga di akhirat. Kemudian setelah itu ada kebutuhan akan cinta dan kebutuhan akan rasa ingin dimiliki. Wah, maaf ini jomblo-jomblo. Nggak, tapi jomblo pun kita harus tetap menyayangi diri kita sendiri. Itu minimal ya, minimal kita itu sayang sama diri kita sendiri. Kita tahu bagaimana cara untuk bisa membuat diri kita sendiri ini bahagia. Kemudian baru setelah kita bisa membuat diri kita ini sendiri bahagia, kita adalah bersyukurlah kalau misalkan punya keluarga yang menyayangi, punya pasangan yang menyayangi kita juga, punya anak-anak, punya teman-teman ya. Nah, kebutuhan itulah, dan kebutuhan cinta tuh nggak cuma dari pasangan kok ya. Jadi orang-orang yang jomblo ini, cinta tuh nggak cuma dari lawan jenis saja. Cinta itu bisa berasal dari banyak hal, termasuk diri kita sendiri, teman-teman, keluarga dan sebagainya. Kemudian makanya juga ya ada ya orang-orang yang manusia emang gak mau menikah gitu, ada juga karena mereka merasa mendapatkan cinta dari rekan kerja, mereka mendapatkan cinta dari keluarga, mereka mendapatkan cinta dari satu komunitas gitu, udah cukup. Dan ya namanya orang kebutuhannya berbeda-beda, sehingga ya udah gitu. Kalau itu sudah terpenuhi, maka kita akan masuk ke kebutuhan yang selanjutnya, yaitu akan pencapaian. Kita ingin jadi yang berhasil ya. Setelah itu kebutuhan untuk aktualisasi diri. Dan ini juga sudah ada dalam Al-Quran, ayat-ayat yang berhubungan dengan kebutuhan manusia ini. Selanjutnya adalah asumsi-asumsi dasar pengembangan ekonomi Islam. Yang pertama, asumsi bahwa sifat manusia punya dualisme sifat. Manusia mementingkan diri sendiri, manusia juga mementingkan kepentingan orang lain. Dan itu semua terkandung dalam diri setiap manusia. Kemudian manusia itu juga mengembangkan sektor sukarela selain sektor pribadi dan juga sektor umum. Sektor sukarela ini ya tadi zakat, infak, sedekah, wakaf. Kemudian masalah asumsi materialisme.
Manusia membutuhkan benda. Benda merupakan kebutuhan sekunder manusia, baik itu untuk perkembangan moralnya atau perkembangan spiritualnya. Dan manusia itu fokus untuk bisa menjaga materi tersebut itu dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga, masalah kepemilikan, bahwa kepemilikan itu mutlak adalah hak Allah. Jadi apa yang ada pada diri manusia, pada diri seorang muslim, itu mereka yakin bahwa semua itu hanya titipan semata, hanya amanah semata gitu ya. Kemudian yang keempat, universalisme. Jadi berdasarkan kemarin kita pelajari itu kelangkaan relatif, bahwa kita itu sumber dayanya macam-macam ya, kemudian membutuhkan kerjasama, membutuhkan kebersamaan dalam mengelola sumber daya tersebut supaya tercapai kesejahteraan ekonomi global. Kemudian misalnya ini menurut M. Amanan ya, asumsi dasar ilmu ekonomi Islam yang lain yang berbeda itu diantaranya adalah keyakinan terhadap Homo Islamicus. Jadi manusia itu nggak cukup diasumsikan sebagai Homo economicus, karena Homo economicus hanya merupakan kebutuhan manusia selama di dunia aja gitu. Sementara seorang manusia itu kehidupannya nggak cuma di dunia, tapi juga nanti setelah kematian manusia itu masih tetap menjadi suatu jiwa yang baru, suatu ruh gitu, dan akan menjalani kehidupan yang selanjutnya, sehingga perbekalan manusia, kebutuhan manusia itu masih akan ada setelah itu. Ini yang paling berbeda ya. Kemudian ketidakpercayaan terhadap kedaulatan konsumen dan produsen. Jadi pasar ya, pasar itu di dalamnya kan ada konsumen dan produsen. Jadi yang berkuasa itu adalah, atau yang memiliki kekuatan itu adalah pasar, tidak terpusat pada konsumen dan produsen karena negara yang terbatas dan lain-lain. Kemudian paradigma ekonomi Islam adalah ekonomi Islam itu menganggap manusia itu bukan hanya Homo economicus, manusia itu juga bukan hanya makhluk yang rasional gitu, tapi manusia itu fondasi mikro dalam ekonomi Islam itu manusia sebagai ahsanu taqwim, manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan paling sempurna oleh Allah dan dengan paling baik ya. Di dalamnya terkandung berbagai macam sifat yang paradoksal gitu. Ya. Dan apa saja nih yang terkandung dalam manusia itu nggak cuma rasio, tapi tadi sudah kita bahas sebelumnya di sifat-sifat paradoksal manusia ya. Sebanyak itulah, manusia itu makhluk yang kompleks. Ya. Makanya asumsi rasionalitas orang manusia itu juga tidak bisa dijadikan pegangan mutlak, karena manusia tidak cukup diukur hanya dengan rasionalitasnya saja. Kemudian setelah itu, landasan filosofisnya adalah pencapaian falah kehidupan di akhirat, tidak hanya berhenti di kehidupan dunia. Setelah itu pendekatan Islam terhadap problem ekonomi yang sebagaimana kita tahu adalah relative scarcity itu tadi ya. Menurut M. Amanan, problem ekonomi itu kan scarcity. Kemudian problem yang lain itu juga adalah keinginan yang tidak terbatas atau unlimited wants. Dan dalam Islam juga diyakini bahwa jikalau Allah itu memberikan kekayaan sama manusia itu dengan emas sebesar bukit gitu, manusia itu kalau belum bersyukur pasti akan merasa kurang lagi, dan itulah yang dinamakan dengan unlimited wants. Maka dari itu dalam ekonomi mikro Islam nanti antara produsen dan konsumen itu ada suatu penekanan akan pentingnya menyadari kebutuhan itu dulu. Kita sebelum kita memiliki keinginan, kita tuh merefleksikan diri kita mencoba untuk introspeksi diri, kebutuhan aku sudah dipenuhi semua atau belum nih gitu. Kok berani-beraninya aku udah menginginkan sesuatu yang mungkin di luar kemampuanku atau bukan kebutuhanku gitu. Itu untuk menjaga supaya kita tetap dalam porsi rasio yang memang sahih gitu ya, rasio yang baik dalam Islam itu dengan menyadari apa kebutuhan kita sudah terpenuhi atau belum, baru kemudian kita bisa ya, karena manusia bebas berkeinginan, maka baru kita bisa menginginkan sesuatu. Tapi jangan berani-berani untuk mengejar tercapainya keinginan kalau kebutuhannya saja belum dipenuhi. Kemudian setelah itu
Sebab dari relative scarcity ini menurut Navelli dan Al-Hasani adalah ketidakadilan dan kesalahan distribusi. Kemudian menurut Bakir Al-Sodr, yaitu sebabnya adalah kesalahan distribusi sebagaimana Navelli dan Al-Hasani, dan juga eksploitasi atau penggunaan sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia atau sumber daya yang lain secara berlebihan dan terpusat pada satu pengakses saja, itu namanya eksploitasi. Seperti itu. Baik, kurang lebihnya sekian penjelasan kita terkait filsafat ekonomi Islam. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua ya. Jika ada pertanyaan, silakan bisa dituliskan via kolom komentar atau bisa dituliskan di Google Classroom untuk kelas saya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan, dan mungkin ada masukan lain dari teman-teman yang menonton video ini. Kalau ada masukan juga silakan dilayangkan di kolom komentar, karena kita belajar bareng semuanya. Baik, kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.